Hey Interisti, Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Kekalahan dari Bayern Munich membuat suasana di ruang ganti Nerazzurri semakin kelam. Para pemain kelihatan frustasi atas kekalahan tersebut. Tuttosport yang melaporkan bahwa pemain seperti Lautaro Martinez dan Nicolo Barella khususnya merasakan stres dan frustasi dari kekalahan telak dalam pertandingan pembuka fase grup Liga Champions kemarin. Martinez terlihat membiarkan rasa frustasinya meluap pada beberapa kesempatan dan terlibat perkelahian dengan gelandang Bayern Joshua Kimmich setelah peluit akhir. Tidak seperti Martinez, Barella kecewa karena tidak dapat melakukan apa-apa setelah dikeluarkan dari starting 11. Selama 90 menit, pemain timnas Italia itu tidak diturunkan meski Inter membutuhkan tenaga baru di lini tengah. Namun bukan hanya Martinez dan Barella, semua pemain Inter terlihat kecewa dan frustasi setelah laga berakhir dan menuju ruang ganti. Kini satu-satunya cara mengeluarkan Inter dari krisis adalah kemenangan atas Torino akhir pekan ini. Sementara itu, Simone Inzaghi menyatakan bahwa Nicolo Barella dan Samir Handanovic akan kembali ke starting 11 akhir pekan ini melawan Torino. Berbicara dalam konferensi pers setelah pertandingan, sang pelatih menjelaskan bahwa ketidakhadiran dua pemain itu tidak lebih dari rotasi skuad dan tidak dimaksudkan untuk mengirim pesan kepada salah satu dari mereka. Andre Onana mesti bermain baik dan melakukan banyak penyelamatan. Nyatanya posisinya sekarang belum berada di depan Handanovic. Dan laga melawan Torino nanti, kiper asal Kamerun itu akan kembali ke bangku cadangan. Penjaga gawang Inter Andre Onana akhirnya mendapat debut perdananya di laga kompetitif. Beberapa media di Italia memuji penampilan Onana, meski Bayern berhasil mencetak 2 gol, tetapi skor bisa saja lebih tinggi jika bukan karena Onana yang tampil baik untuk membuat frustasi tim Bavaria dalam beberapa kesempatan. Onana membuat 10 penyelamatan secara total dan seperti yang dilaporkan Opta, angka ini lebih banyak dari yang pernah dilakukan kiper Nerazzurri di Liga Champions sejak 2003. Jurnalis Fabrizio Biasin menyebut bahwa gagasan untuk memecat Simone Inzaghi dari posisi pelatih Inter Milan terlalu cepat, mengingat sang pelatih baru saja menaikkan perpanjangan kontrak dengan Nerazzurri. Lewat cuitan di Twitter, Biasin memberikan tanggapan mengenai kritikan di media sosial kepada Simone Inzaghi setelah timnya meraih rentetan hasil buruk. Dalam 6 laga, Inter Milan sudah menelan kekalahan sebanyak 3 kali, yakni kalah dari Lazio dengan skor 1-3 dan AC Milan dengan skor 2-3 di ajang Serie A. Inter juga harus mengakui ketangguhan Bayern Munchen dan dipaksa menyerah dengan skor 0-2. Inzaghi selaku pelatih dikritik karena dianggap kurang mumpuni dalam meracik strategi sehingga gagal mengangkat prestasi tim pada awal-awal musim ini. Desakan pemecatan Inzaghi pun mulai menggema meski ia adalah sosok yang selalu didukung manajemen klub pada musim lalu karena mampu mempertahankan level klub setelah kepergian Antonio Conte dan beberapa pemain bintang klub. Kendati demikian, Biasin tidak setuju dengan usulan pemecatan tersebut karena sang pelatih masih perlu diberi kesempatan untuk membawa Inter keluar dari krisis. Berbicara tentang pemecatan pelatih yang baru saja memperpanjang kontraknya tidak masuk akal. Inzaghi dan Inter jelas-jelas sedang berjuang, ujar Biasin. Inter Milan kembali dirumorkan tengah dalam proses negosiasi diambil alih oleh dana investasi publik PIF Arab Saudi. Bahkan PIF disebut-sebut telah menaikkan tawaran mereka untuk mengakuisisi saham mayoritas Nerazzurri dari Suning Group. Menanggapi rumor tersebut, mantan pemilik dan presiden Inter Milan Massimo Moratti hanya dapat berharap agar Suning bisa mempertahankan kepemilikannya atas Inter.
Massimo Moratti ingin Suning dan keluarga Zhang dapat menolak tawaran untuk menjual Nerazzurri di tengah rumor yang menyebut bahwa negosiasi sedang berlangsung dengan pihak PIF. Dalam beberapa waktu terakhir, Suning santer diisukan bakal menjual Inter mengingat masalah keuangan yang belum membaik. Menurut laporan terbaru, PIF telah mencoba sekali lagi dengan meningkatkan tawaran mereka menjadi 1,2 miliar euro demi membujuk Suning untuk menjual Inter Milan. Namun dalam sebuah wawancara dengan Ansa, Moratti kembali memberi dukungannya kepada Suning untuk tetap mempertahankan kendalinya atas Inter. Sejujurnya saya tidak tahu banyak, saya tidak bisa berkomentar. Tapi saya berharap mereka Suning dapat menolak tawaran tersebut, ujar Moratti seperti dilansir FC Internews. Mantan pemain Inter Antonio Cassano menilai bahwa tak perlu berlebihan melontarkan kritikan kepada Nerazzurri terkait kekalahan dari Bayern Munchen di laga perdana Liga Champions kemarin. Menurut Cassano, Bayern memang pantas menang mengingat kualitas mereka satu tingkat di atas Nerazzurri. Terlebih lagi skuad besutan Simone Inzaghi memang tengah bermasalah. Berkomentar melalui postingan Instagramnya, Cassano memberikan pandangan bahwa kualitas dan performa sang juara Jerman itu harus diperhitungkan sebelum menghujat Nerazzurri, dan bahwa tim Bavaria itu berada di level yang berbeda. Bayern secara luas dipandang sebagai salah satu tim terkuat di Eropa dan mereka juga salah satu favorit juara Liga Champions musim ini. Saya telah mendengar banyak kritik, banyak hal yang dikatakan terhadap pelatih dan para pemain Inter. Bayern memang jauh lebih kuat, ujar Cassano. Sejauh ini Inter memiliki masalah, mereka tidak bermain dengan baik, itu benar. Tetapi Bayern adalah salah satu dari 3 tim terkuat di dunia. Jadi saya tidak bisa terlalu banyak mengkritik Inter atau pelatih, mereka telah melakukan apa yang mereka bisa. Inter dikabarkan bakal mengganti sponsor utama jersey mereka pada awal-awal bulan November mendatang sebelum digelarnya Piala Dunia 2022 di Qatar. Jika pergantian tersebut terrealisasi, maka secara otomatis perusahaan cryptocurrency Digital Bits tidak akan lagi menjadi sponsor utama di jersey Nerazzurri. Hal ini diklaim oleh Corriere dello Sport bahwa Nerazzurri sudah mencari sponsor utama baru untuk menggantikan Digital Bits dalam beberapa minggu ke depan. Seperti diketahui, Inter sebelumnya telah menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun dengan Digital Bits saat mereka menggantikan Socios.com sebagai sponsor utama klub. Akan tetapi kesepakatan kemitraan sponsorship itu tampaknya tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang karena Digital Bits tengah mengalami kesulitan keuangan. Nerazzurri tahu betul bahwa mereka tidak dapat mengharapkan hak penuh seperti yang telah disepakati. Dengan demikian mereka pun terpaksa mencari sponsor utama baru dalam waktu dekat. Pencarian diyakini sedang berlangsung dan kesepakatan sponsor utama baru diprediksi sudah bisa disimpulkan pada awal November 2022. Tagihan upah Inter telah berhasil diturunkan sebesar 7% musim ini dibandingkan dengan musim 2021-2022. Hal ini disorot oleh outlet berita keuangan sepak bola Italia Calcio e Finanza yang mencatat bahwa total tagihan upah kotor Nerazzurri musim ini sebesar 211 juta euro, lebih kecil dibandingkan dengan 227,8 juta euro gaji kotor yang dibayarkan Nerazzurri musim lalu. Penghasil tertinggi Inter didapat Romelu Lukaku yang menghasilkan 8,5 juta euro bersih per musim. Penurunan yang signifikan dari apa yang ia peroleh di klub induknya Chelsea. Tetapi angka itu masih lebih tinggi dari pendapatan Marcelo Brozovic yang merupakan pemain Inter dengan gaji tertinggi kedua. Pemain Kroasia itu menghasilkan 6,5 juta euro bersih per musim. Terlepas dari kenyataan bahwa Inter telah mendatangkan pemain dengan bayaran tertinggi, kepergian pemain seperti Alexis Sanchez, Arturo Vidal, Matias Vecino dan Alexander Kolarov telah memungkinkan Nerazzurri untuk mengurangi pengeluaran mereka. Calcio e Finanza juga mencatat bahwa angka tersebut hanya angka awal karena Inter dapat menambah atau mengurangi tagihan upah mereka
tergantung pada apa yang mereka lakukan di jendela transfer Januari nanti.